Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oh, Gi. Kenapa? Iya, kesian tahu Gi kalau Kenapa, udah banyak orang tua ya yang tidak bisa menikmati masa tuanya dengan nyaman karena semuanya sakit, sendi sakit. Yang lebih kesian adalah kayak kita, Iya. anak-anaknya yang ingin membahagiakan orang tua, mau ngajak jalan-jalan udah nggak bisa. Banas, Tua. itu yang lagi kejadian sekarang. Ini lagi kita nih ya, ponakan-ponakan ini lagi pada heboh nganterin si Om Heeh. ya buat fisioterapi. Kan ini kita pada kerja. Ini si Om lagi butuh fisioterapi karena ada masalah sama sendi lah gitu. Iya. Ya itu Nggak ada dia. waktu. Ya kita yang nganter nggak ada waktu. Jadinya kan kita, nah ini dari tadi lagi kontak-kontakan siapa nih giliran hari ini yang nganter fisioterapi si Om. Gi, Hmm. kalau kita udah tua apa kita kayak begitu ya sakit-sakit sendi? Kebetulan juga email-email yang masuk ke programnya Tantri sama Ronald di Go Healthy, Iya. banyak loh yang nanyain tentang sendi loh. Oh. Iya beneran. Dan ini kejadian sama Sogi sekarang. Wah. Lagi heboh ngurusin. Bang Paidon. Bang Paidon, Hey. apa kabar? Hai, halo Mbak Syahna. Aduh, Bang. Ya gimana? Ini Bang, lagi ngomongin masa tua nanti kita, kira-kira sendinya bakal bermasalah apa enggak sih? Soalnya ini lagi jadi bahan omongan di grup WhatsApp keluarga. Oh, ya. Harus nganterin si Om yang harus fisioterapi, tapi orang-orang pada sibuk kan kasihan. Oh Nah, iya. kalau perempuan ya, ibu-ibu kayak saya, apa iya ya nanti masa tuaku kalau aku kakiku sakit, sendiku sakit, anakku baik nggak ya? Iya, Begitu. iya. Oke, jadi saya mau ngasih lihat gambaran dulu. Nah, mungkin teman-teman di seluruh Indonesia bisa kasih lihat. Ini ada otot nih, otot paha ya. Di dalamnya itu ada sendi. Ya. Nah, sendi itu lihat tuh kalau bergerak dia kayak sliding dia, ya. Ya. Sliding. Kayak sliding. Nah, sliding itu nanti ada cairan di antara dua sendi itu. Jadi dia, cairan? nah itu licinya seperti gesekan es dengan es. Oh iya, iya, Licin iya. sekali. Betul. Nah, sekarang kalau ada masalah di situ bisa menimbulkan yang disebut dengan inflamasi atau peradangan, bisa jadi sakit. Oh, oke. Nah, sekarang saya mau ngasih lihat yang kedua, gambar Ya. sendi yang tidak sehat ya. Baik. Nah, jadi gambar sendi yang tidak sehat itu seperti ini ya. Yang tidak Jadi sehat. waktu lagi sliding itu lihat antara sendi yang satu dengan sendi yang lain itu Ya. ada jaringannya menipis dia. Aduh. Jadi menipis, dan kemudian dia jadi kemerahan. Aus, Nah, oke. ya kan, jadi kemerahan. Nah, inilah yang menimbulkan rasa sakit Oh, itu yang kalau nggak diperbaiki, nggak kita beri nutrisi yang tepat, nanti sakitnya akan terus-menerus sehingga mengurangi kualitas hidup. Jadi gini, salah satu yang harus kita ketahui ya, kalau kita bilang sakit sendi, misalnya lutut aja ya, Ya. sendi itu kan banyak. Ya. Ada lutut, pergelangan kaki, ini juga sendi nih. Di pundak sini juga. Tangan juga sendi, Ya. tangan begini juga sendi, Ya. leher juga sendi. Oke. Bahu juga sendi. Jadi itu yang menghubungkan tulang dengan tulang. Artinya, kalau misalnya kita bicara tadi sendi lutut. Nah, sendi lutut sakit satu, kenapa? Misalnya penghubungan antar sendinya robek. Ya. Misalnya orang olahraga. Oke, oke, oke. Oke, nah itu penyebab pertama. Ya. Kedua, misalnya ototnya nih yang pegel. Ya. Nah, orang otot pegel habis olahraga atau jalan jauh, lututnya jadi sakit padahal sebetulnya ototnya. Makanya suka dikasih minyak gosok, Ya, dikasih apa ya, jadi enak. Nah, yang ketiga mungkin penyebab yang lain, penuaan, kegemukan, terus kemudian nutrisinya yang kurang, itu bisa menyebabkan sakit juga pada sendi. Nah, cocok. Ada email soal kegemukan kan ya? Betul, ada Andes Handana. Bacakan, Gi. Saya termasuk obesitas. Tinggi 160 cm, berat 90 kg. Katanya obesitas tuh rentan kena nyeri sendi, Bang. Bener? Memang betul kalau orang yang punya masalah obesitas itu sangat rentan sendi lututnya sakit, sendi pergelangan kaki sakit, pinggang juga sakit. Karena tadi bebannya Bebannya? lebih, ya. Jadi antara sendi dengan sendi itu seperti ditekan lebih kencang. Karena badannya Karena badan yang besar. Nah, khususnya ketika orang usianya sudah di atas 30 tahun, apalagi di atas 40 tahun, bagian antara sendi dan sendi yang satu ini kan harus diganti dengan yang baru nih. Ya, Ya. ya. Nah, karena usianya sudah tua, hormonnya turun, proses pembentukan jaringan barunya lebih lambat. Ya. Kemudian juga mungkin pola makannya nggak sehat. Jadi yang melumasi nih, yang melumasi antara sendi dengan sendi juga berkurang produksinya. Padahal tubuh kita bisa melakukannya sendiri. Artinya apa? Kalau memang Anda mengalami obesitas, ya betul, sangat berisiko mengalami masalah nyeri sendi. Bukan hanya lutut, pinggang, pergelangan kaki, tangan juga sakit. Berarti saya beresiko ya. Saya Sangat 160, beratnya 80. Nih ya. Waduh.
Saya beresiko nih. Ayo sehat. Sehat. Ayo juga untuk yang ada di Tangerang untuk Mas Suhendar katanya begini. Ada nyeri lutut, udah lama banget, nyerinya luar biasa. Udah pakai segala macam minyak gosok sampai minum obat, Bang. Oke. Nah, kemudian tiap minum obat hilang. Obat stop, datang lagi itu nyerinya. Nah, kan takutnya kalau kebanyakan minum obat ginjal yang berdampak. Ada nggak sih tips yang oke buat ngatasin nyeri lutut? Ada, jadi tipsnya itu... Bentar. Ada telepon. Oke. Ini pasti urusan soal fisioterapi ini. Bang, saya mau dengar jawabannya tapi Oke. jangan jawab dulu ya. Saya mau jawab dulu ini ya, bentar ya. Ya, oke. Halo. Penasaran. Iya, bentar ini. Kalau udah pakai cara-cara yang standar begitu masih belum enak, ya mungkin kita harus ke dokter. Makanya salah satu solusi yang mungkin bisa dipakai yaitu penggunaan teknologi laser khusus untuk sendi. Dan itu bikin sakit. Mbak Nas. Aduh. Pak Idon. Halo Mbak Sanas, Bang Panji. Paidon. Mana aja sih? Tahu nggak lagi ngapain? Ngapain? Lagi ngobrol sama anak baru. Aduh, kelakuan ya. Sebenarnya gini loh, anak baru tadi, orang tuanya itu lututnya masalah. Oh. Makanya sekaligus sharing-sharing. Iya, tadi saya juga udah cerita sama Mas Panji kalau kita lagi ngebahas email-email yang masuk ke programnya Tantri sama Ronald di GoHealthy Iya. yang nanya seputar sendi. Gitu. Nah, tadi tuh ada pertanyaan yang harus dijawab nih Ya. sama Bang Paidon. Nyeri lutut udah lama banget, nyerinya luar biasa, udah pakai segala Pakai macam obat, minyak gosok. Terus tiap minum obat nyerinya hilang, tapi berhenti obat nyeri lagi. Terus kalau minum obat kebanyakan kan takut ginjal. Nah, ada nggak tips buat Suhendar di Tangerang buat mengatasi nyeri lututnya? Kalau kita ada masalah lutut, tapi kalau udah pakai cara-cara yang standar begitu masih belum enak, ya mungkin kita harus ke dokter. Iya. Ini bisa pergi ke dokter spesialis syaraf atau mungkin langsung ke dokter spesialis rehabilitasi medik yang mengerti soal mereparasi atau memperbaiki masalah-masalah tulang dan sendi seperti ini yang bukan trauma. Bukan trauma. Ya, jadi Bedanya? nanti dokter itu akan ngecek, nah, apakah nih masalahnya, apakah masalah jaringan yang robek nih. Oke. Kalau jaringan yang robek tentunya harus dibawa ke dokter spesialis ortopedi, harus dijahit. Kalau misalnya masalahnya otot, tadi kan sudah pakai segala macam minyak gosok. Ya. Berarti mungkin bukan otot nih. Nah, berarti yang ketiga mungkin ada pada persendiannya. Kebetulan misalnya beratnya berlebih dan usianya udah di atas 30, apalagi di atas 40. Iya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang yaitu untuk bahan baku sendinya kita bisa mengkonsumsi makanan alami seperti kolang-kaling ya, atau buah lontar. Tahu buah lontar? Iya. Tahu? Ya. Jadi bener kolang-kaling tuh memang bagus buat sendi ya? Bahan baku sendi dan lebih siap pakai. Oke. Kalau badan kita dikasih protein biasa bisa membentuk tapi butuh waktu lebih lama. Nah, kedua untuk membantu mengurangi nyeri sendinya kita menggunakan minyak sehat, tapi yang dikonsumsi. Minyak zaitun Oh, oke. atau minyak kelapa atau minyak suplementasi omega 3. Ya. Ya, jadi ini adalah basic yang sangat penting. Nah, setelah itu memang harus fisioterapi. Ya. Nah, jadi ntar kalau memang ketahuan memang masalahnya di situ ya harus fisioterapi supaya diterapi dengan baik. Nah, tapi ya itu dia masalahnya keluarga saya kan itu. Nggak ada waktu, nggak ada yang nemenin. Iya, fisioterapi bagus. Iya. Udah punya jadwalnya, udah bayar paket bahkan kan harus datang berkali-kali kan. Iya. Tapi itu dia kan harus dianterin. Betul. Ini keluarga kan yang bisa nganter. Itu sama permasalahan sama anak baru yang tadi aku habis Iya, ngobrol. ya sama kan. Dan Ya. tahu nggak Mas Panji, ini juga sama dengan yang lagi nonton semuanya berpikir begini, mau fisioterapi tapi lagi pandemi, kan lagi mempersedikit untuk pergi ke sebuah tempat. Betul, makanya salah satu solusi yang mungkin bisa dipakai yaitu penggunaan teknologi laser khusus untuk sendi. Jadi ada, jadi teknologi laser untuk sendi. Laser itu sendiri memang sudah dipakai di banyak bidang kedokteran ya. Ya. Nah, untuk sendi pun demikian sudah banyak dipakai, di rehabilitasi medik pun sudah dipakai karena memang jurnal yang mendukung ini cukup banyak. Yes. Dan mungkin saat ini teman-teman barangkali di seluruh Indonesia, seluruh dunia sudah sering melihat salah satu fungsi teknologi laser untuk kecantikan, dia merangsang kolagen pada kulit. Itu juga pada sendi, dia membantu merangsang produksi kolagen pada sendi. Itu satu. Kedua, kalau misalnya sendi ini ada masalah, pembuluh darah di sekitar sendi kan itu susah di sana. Jadi untuk membantu supaya suplemen atau nutrisi tadi yang kita makan bisa sampai ke area yang bermasalah, dengan bantuan teknologi laser itu bisa dihantar dengan lebih baik. Kita udah makan suplemen, kita udah makan kolang-kaling, Ya. itu dibantu. Nah, kemudian juga teknologi laser ini membantu
mengurangi rasa sakit. Karena kalau lagi kayak begini, Ya tadi itu kan gesekannya licin tuh seperti es dengan es. Kalau misalnya kurang tuh kan sakit sekali tuh. Nah, teknologi laser bisa membantu mengurangi rasa nyeri tadi. Oh. seandainya Mas Panji, Aduh, Mas Panji aduh, bisa Oh, ada solusinya di sini soalnya. dari tadi ternyata Om ada maksud. Iyalah, karena gini, tadi kan fisioterapi kita udah tahu bahwa itu adalah salah satu solusi yang positif. Ini ada yang namanya alat kesehatan untuk digunakan di rumah. Dokter laser Painbox namanya. Satu alat dapat digunakan di berbagai lokasi nyeri. Betul sekali. Jadi dokter laser Painbox ini memang ditujukan untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Betul. Sampai ke sumber rasa nyerinya. Sumber rasa nyerinya. Yes. Karena gini loh, siapa sih yang nggak pernah ngerasa nyeri? Semua orang pasti pernah Semua lah. orang pasti pernah rasa nyeri. Dan kita tahu bahwa rasa nyeri itu adanya tuh dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Betul. Ada di banyak lokasi gitu loh. Betul. Misal lokasi mana? Ini kita lihat nih. Nih. Biasanya kalau orang-orang bekerja seperti Mas Sogi sama Mbak Sanas Iya. ini di Duduk area nih, ngetik. leher kan, Oh, ini iya, kan bener-bener. kebanyakan Iya. suka Iya. pegel-pegel nih. Iya. Daripada didiemin, mendingan di painboxin aja. Oh. Bisa mengurangi rasa nyerinya. Terus Iya. di mana lagi nih? Di mana lagi nih? Biasanya Oh, bahu. Iya, bahu nih. Ya kan? Biasanya kan kadang-kadang suka ada frozen shoulder. Iya. Atau yang biasa habis nge-gym. Atau ada yang salah-salah kecetit. Ini bisa juga. Tinggal di painboxin aja. Untuk membantu mengurangi nyerinya. Ini masalahnya Mbak Nas nih. Terus. Pinggang nih. Pinggang. Itu juga bisa. Ya. Terus di mana lagi? Nih, siku. Kemudian di pergelangan tangan. Iya. Suka pegang-pegang mouse kan Ya ini saya sekarang? nih, apa namanya? Karpal. Yes, CTS. Carpal tunnel syndrome. Nah, itu Nah. sakit loh ini. Di painboxin aja Oh, pokoknya. ini bahkan di jari ya? Di jari, ya kan kadang-kadang suka aja pegel-pegel, nggak enak. Iya. Kalau gitu kan kadang-kadang suka ada yang kaku malah, nggak Iya, bisa iya, digerakin iya, lagi. iya, iya. Itu ada peradangan. Ini juga bisa membantu mengurangi peradangannya. Iya. Terus di mana lagi? Itu di Lutut. Dengkul, lutut, di pergelangan kaki semuanya betul. bisa. Tapi yang lutut ini kita perlu ingat biasanya kan orang-orang yang lanjut usia. Iya. Ya. Bisa bayangin nggak sih? Maksud kita ketika udah lanjut usia, itu malah kita harus mengalami Ketidaknyamanan. ketidaknyamanan, rasa nyeri yang luar biasa ketika harus berjalan, Ya. beraktivitas, naik tangga, Benar. kan nggak enak. Betul, Dan Mas Panji. kalau kita sebagai anak, sebagai keluarga, bisa membantu meringankan bebannya, kenapa nggak? Ada nyeri, painboxin aja. Painboxin aja. Tapi kok bisa? Nah, jadi gini, dokter laser Painbox ini, dia menggunakan ada 36 mata laser. Oh, itu titik-titik. Nah, dia ada 36 mata laser nih. Oke. Jadi ada 33 mata laser yang panjang gelombangnya adalah 650 nanometer. Ah, Fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah, membantu mengurangi rasa nyeri, ya kan? Merangsang regenerasi sel. Nah, kemudian ada 3 tambahan nih, yang 808. Dia bisa masuk Menembus. sampai ke sumber nyerinya. Iya. Sampai ke persendiannya. Ini kan ada lapisan epidermis, dermis, terus Yes. sampai ke tulang ya. Betul. Makanya tadi seperti yang Bang Maidon bilang nih, bisa membantu juga untuk merangsang sel-sel yang ada di sana untuk regenerasi sel. Apalagi kalau dikombinasikan dengan makan kolang-kaling tadi. Kali Ya. minyak sehat. Ya, Nah, sehat. Pakai Udah makin Painbox ini. cakep. Proses pemulihannya bukan hanya mengurangi rasa nyerinya aja loh. Karena yang pertama kali yang diinginkan adalah rasa nyerinya berkurang. Ya, ya, Tapi ya. bukan hanya itu aja, tapi bahkan bisa membantu permasalahannya, sumber nyerinya Ya. juga dibantu diatasi. Jadi Oke, ini dan- alat bantu yang sangat baik ketika kita mau mengurangi rasa sakit, tapi mungkin nggak sempat di terapi tadi. Ya. Betul. Memang seharusnya di terapi dong. Iya. Harusnya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nganter atau sendiri atau macet sekali atau mungkin Saat kliniknya pandemi harus kayak ditutup begini. sementara Iya, jamnya iya. dibatasi. Iya. Nah, masa sakitnya dibiarin aja. Iya, Kan iya. kita Ya, bisa betul. melakukan sesuatu paling nggak untuk meredakan. Ya. Jadi artinya tips dari saya tadi makan sehatnya diperhatikan. Nah, kalau memang ada dana silakan dipergunakan teknologi laser ini untuk membantu meringankan dan untuk membantu pemulihan jaringan. Oke. Lagian kalau kita punya nih ya, dokter laser Painbox ini, satu di rumah, ini nggak ada salahnya. Karena balik lagi tadi, rasa nyeri itu semua orang itu pasti akan pernah ngerasain. Bisa kita, bisa orang tua kita, pasangan kita, atau bahkan anak kita juga udah mengalami, apalagi yang suka olahraga kan. Iya. Entah keseleo lah, jatuh lah, inilah apalah. Jadi kita bisa membantu mengurangi rasa nyerinya
hanya dengan menggunakan Penbox aja. Wah, Mas Panji kalau gitu Ya. pinjem dong. Waduh, Wani Piro. Weh. Kalau sama Enggak. main dulu Nih, bentar. boleh dipakai dulu. Kamu emang lagi di mana? Mau pakai di mana? Ini yang gara-gara mau sama ini nih. Apa namanya? Leher sini gara-gara nunduk terus. Enaknya kalau Penbox itu, dia kan ada strapnya juga tuh. Itu Ya bisa ini. dibuka. Ini kan elastis tuh. Ya, tapi dia Pasang bisa dulu. dibuka juga. Oh, yang didorong ini. Nah, tinggal didorong, bisa dilepas dari covernya. Terus? Nanti kamu bisa gampang untuk taruh di leher. Oh, Taruh aja. ini nyalainnya tombol ini ya? Iya, satu tombol doang kok. Nah, Oke, udah nyala. tinggal taruh di leher. Nantinya dia bisa membantu mengurangi rasa nyerinya. Kalau misalnya di lutut, pakai strapnya, diikat-ikat. Diikat di lutut? Gitu. Iya. Coba. Simpel kan? Coba Kayak gini kalau ya di pakainya? lutut. Iya, Oke. enak. Wah, ini hanya harus dikasih tahu deh sama saudara saya yang itu. Boleh, nggak cuma Ya. saudaranya juga, pemirsa di rumah juga harus tahu nih bahwa ada loh solusi untuk membantu mengurangi rasa nyeri Anda. Jadi sekarang rasa nyeri nggak perlu hanya ditahan-tahan saja, tapi ada solusi untuk membantu mengurangi rasa nyeri sampai ke sumber masalahnya. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser Penbox bisa membantu mengurangi rasa nyeri Anda. Dan kalau Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda berkesempatan untuk mendapatkan promo diskon suka-suka. Ayo videoin aja mana saya? Oh udah tadi. Ya, ini saya udah kasih tahu nih sama si Inu Ya. saudara saya buat papanya, om saya. Sakit apa sih papanya? Itu lutut kiri Oh, kanan. lututnya. Ini Pakai aja ntar. usia. Iya usia. Oh, ya. Jadi kalau masalahnya otot, disinilah teknologi laser bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah ke situ, ke area yang terpengaruh, sehingga nanti sel-sel peradangannya yang bikin sakit itu lebih cepat bisa diangkat. Nah, kalau di lutut begini ya pasangnya ya. Gampang kan? Gampang ya. Iyalah. Leher udah, tangan udah, lutut sekarang. Jadi Iya. berapa Mas Panji? Takutnya sebelum ditagih saya nanya duluan jadi berapa. Itulah nikmatnya kalau kita memiliki alat kesehatan. Iya, iya. Kita bisa berbagi. Benar. Bukan cuma berbagi ke teman. Yang paling penting apa? Keluarga. Iya. Misalnya gini, kita seringnya apa sih? Misalnya sakit leher. Iya. Tapi mungkin pasangan kita sakitnya mungkin di tangan Iya. atau di pinggang. Bener. Atau anak kita mungkin ankle, keseleo, pergelangan kaki. Tinggal kita pakein aja. Iya. Satu alat, tapi bisa membantu mengurangi rasa nyeri satu keluarga. Ya, dan ini tadi saudara saya itu si Inu bilang katanya, wah thank you banget Gi infonya ini bisa hadiah paling keren buat papa tahun ini gitu. Jangan lupa bilang, dia juga harus pakai buat pencegahan. Ini cocok nih sama pertanyaan Mas Hans Irawan. Saya hobinya main golf. Kadang sering sakit di lengan, sendi, siku, kalau ditengkuk suka sakit. Dan daerah pinggang juga suka sakit. Laser Penbox bisa digunakan untuk mengatasinya atau tidak? Jadi teman-teman di seluruh Indonesia barangkali Anda juga suka main golf atau banyak melakukan aktivitas, jadi mengalami nyeri sendi. Misalnya kalau pemain golf itu sakitnya di sini, ya. Ya, di sini. Ada otot yang kontraksinya berlebih ya, karena dia harus swing gitu ya. Itu masalahnya umumnya otot. Oke. Ya, masalahnya otot. Jadi kalau masalahnya otot, disinilah teknologi laser bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah ke situ, ke area yang terpengaruh, sehingga nanti sel-sel peradangannya yang bikin sakit itu lebih cepat bisa diangkat. Jadi kalau bisa dibilang membantu, ya bisa, itu jawaban saya. Bisa. Prinsip dasarnya nih, ketika kita menggunakan laser Penbox ini, dia pertama kan dia akan membantu mengurangi rasa nyerinya. Oke. Karena dia akan membantu menghambat si nyeri secara lokal. Hmm. Oke. Kemudian yang kedua, aliran darah dilancarin. Ya, Supaya yang bagian-bagian tadi tuh mendapatkan nutrisi oksigen yang dibutuhkan. ya. Makanya penting untuk konsumsi nutrisi seperti yang Bang Paidon bilang. Betul. Kemudian dia akan mengaktifkan sel-sel tersebut supaya proses regenerasi sel menjadi lebih baik. Betul. Dan kemudian juga bisa membantu, dia ada sifat anti-inflamasi. Jadi bisa membantu proses peradangannya supaya lebih cepat pulihnya. Pokoknya kalau nyeri penboxin aja. Iya Nah, dong. ngomongin tadi, kalau nyeri Penboxin aja, kamu mesti Oh iya, baca. ini email yang masuk lagi ke programnya Ronald Ahmad Tantri, Go Healthy, Iya. dari Tuti Widiasti di Solo. Hai. Hai. Email lagi nih, kan pakai penbox manfaatnya banyak nih, terutama untuk nyeri sendi, nyeri lutut, nyeri punggung, nyeri pinggang. Nah, manfaat lain dari penggunaan penbox apa kira-kira? Yes. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan Penbox, ini bukan hanya membantu mengurangi rasa nyerinya loh, Ya. tapi membantu proses pemulihannya. Pemulihan. Nah, karena apa? Karena dia kan menggunakan ada dua jenis laser nih. Yang pertama 650 nanometer, yang warna merah itu ada 33
Dan ada 3 mata laser yang dengan panjang gelombang 808 yang tidak kasat mata. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melihat. Itu karena dia masuknya itu lebih dalam sampai ke sumber rasa nyerinya. Nah, selain membantu mengurangi rasa nyeri dan membantu proses pemulihan sumber akar nyerinya, nah Penbox ini bisa juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Oh. Misalnya yang buat kaki Iya. diabetes. Iya. Itu juga bisa dibantu karena ada proses regenerasi sel, kemudian aliran darah lebih lancar. Jadi yang kaki gangren itu bisa dibantu, atau misalnya yang ulcus decubitus yang bisa terjadi pada penderita stroke juga bisa dibantu. Karena kata kuncinya adalah aliran darah menjadi lebih lancar sehingga proses regenerasi selnya bisa dibantu prosesnya. Jadi Mas Panji taruh aja gitu di atas lukanya begitu? Yes, tinggal di atasnya aja ya buat higienitas sekitar 1 cm. Jadi nggak nempel kena Nggak gitu. nempel ke lukanya. Demi higienitas. Demi Oke, higienitas. paham, Oke. Wah. Sip. Ini si Inu nanya nih. Ini kita kalau pengen punya Penbox ini masih ke nomor yang itu kan yang dilayarkan Masih gitu kan? sama. Jadi gini, pemirsa di rumah kami hadirkan Penbox ini karena kami ingin membantu mengurangi beban Anda, terutama apalagi belenggu rasa nyeri yang mungkin bukan hanya 1-2 hari Anda rasakan. Mungkin ada yang udah bulanan atau bahkan tahunan Anda terbelenggu dengan rasa nyeri. Penbox adalah salah satu langkah yang bisa Anda lakukan untuk membantu mengurangi rasa nyeri sampai membantu proses pemulihan sumber rasa nyerinya. Hubungilah nomor telepon yang tertera pada layar kaca supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih. Gimana caranya Dr. Laser Penbox ini bisa membantu keluhan Anda, dan kalau Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda bahkan bisa mendapatkan promo diskon suka-suka. Jadi Anda bisa menentukan mau dapat diskon 10% atau mau 20% atau bahkan 50% atau mau lebih. Langsung saja hubungi nomor teleponnya supaya Anda mengetahui bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai promo diskon suka-suka. Ayo Bang, kalau begitu pesannya apa Bang? Oh iya, jadi Buat teman-teman buat Inu dan teman-teman di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi hari ini kita topiknya adalah nyeri sendi. Nah, ketika kita mengalami nyeri sendi, kita harus tahu dulu ya akar masalahnya apa. Kalau memang ada trauma atau tabrakan atau terjatuh, jangan langsung pijit, hati-hati ya. Datang dulu ke dokter, mungkin kalau memang ternyata ada jaringan penghubungan tersendi yang robek ya, misalnya di lutut nih ada yang robek nih, itu harus dioperasi. Oke. Kedua, kalau misalnya ternyata penyebabnya adalah masalah otot ya boleh nggak apa-apa dipijit. Nah ketiga, misalnya karena penuaan, kelebihan berat badan, sehingga nanti jaringan sendinya menjadi aus, menjadi nyeri. Nah inilah kita tadi sarankan untuk secara nutrisi, kita bisa membantu menggunakan kolang-kaling atau buah lontar ya untuk membantu sebagai bahan bakunya. Untuk mengurangi nyeri pada sendinya, konsumsilah minyak sehat seperti minyak zaitun, VCO atau suplementasi omega 3. Oke. Nah, tetaplah lakukan fisioterapi ya. Lakukan fisioterapi selama Anda bisa. Seandainya ada kendala dalam melakukan proses terapi dengan fisioterapi, Anda bisa menggunakan bantuan teknologi laser seperti yang tadi sudah di-sharing sama Mas Panji. Yes. Dan jangan lupa, Alhamdulillah. kalau nyeri, Ya. Penboxin aja. Dan kalau ingin berbakti, langsung hadiahkan Penbox aja ke orang Iya, tua benar. kita, Jadi iya kan? kepikiran juga buat mama sama papa. Well, kita harus tahu lah bahwa kita kan selama ini kan selalu di dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.